Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Alfi Yasmin dan rekan saya Zakia Auda. Di kabar persyarikatan, sejumlah berita hangat telah kami siapkan untuk Anda siang ini, di antaranya 2 ambulans bantuan Lazismu Jatim dikirim ke Sulawesi. Startup alumnus Mualimin dapat investasi sebesar 426 miliar. Judicial Review ADART Parpol untuk tegakkan demokrasi. Panti asuhan Sambikarap terasa seperti hotel. Mengenal daylight saving di Australia. Informasi pertama mengenai 2 ambulans bantuan Lazismu Jatim dikirim ke Sulawesi. 2 ambulans bantuan Lazismu Jawa Timur dikirim ke Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah naik kapal Dharma Ferry 7 dari Pelabuhan Tanjung Perak pada Ahad 3 Oktober 2021 pukul 4 dini hari. Yusril Ardiansyah dan Fotohorhim, staf dan driver Lazismu Jatim rencananya hanya mengantar mobil hingga di Makassar. Sesampai di kota Makassar, kedua mobil ambulans untuk pasien dan kesiapsiagaan bencana akan dijemput oleh pengurus Lazismu dan relawan MDMC dari kedua wilayah. Informasi selanjutnya, startup alumnus Mualimin dapat investasi sebesar 426 miliar. Co-founder platform social commerce Evermos M. Gufron Mustaqim membahasnya dalam ruang toko jaringan saudagar Muhammadiyah JSM ke-22 pada Jumat 1 Oktober 2021. Wakil Ketua MEK PP Muhammadiyah mendapat laporan Gufron menggayat pendanaan seri A hingga berganti menjadi seri B. Gufron berhasil menggait investor senilai lebih dari 30 juta US dollar atau setara dengan 426 miliar. Gufron menerangkan, Evermos menjadi satu dari 100 startup terpilih dari 900 startup se-Asia Pasifik yang menurut majalah Forbes memiliki model bisnis dengan dampak yang bagus. Dan informasi selanjutnya, Judicial Review ADART Parpol untuk tegakkan demokrasi oleh Dr. Fahri Bahmid, pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia. Isu hukum yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan Judicial Review ADART ke MA ini terkait dengan perubahan ADART Partai Demokrat tahun 2015 menjadi ADART Partai Demokrat tahun 2020 yang secara formil dibentuk dengan cara-cara yang tidak diketahui oleh peserta Kongres 2020. Di dalamnya terdapat perubahan-perubahan fundamental organ-organ partai, terutama kedudukan Majelis Tinggi Partai Demokrat, kedudukan Ketua Umum, mekanisme pelaksanaan Kongres luar biasa, dan mekanisme penyelesaian sengketa internal Partai Demokrat. Dengan demikian, Judicial Review atas legalitas suatu ADART partai sesungguhnya merupakan kontrol hukum terhadap proses politik, yaitu penyusunan ADART yang dilakukan oleh internal partai politik. Selanjutnya, Panti Asuhan Sambikarap terasa seperti hotel. Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Sambikarap Surabaya tahap 3 sudah selesai dibangun. Kemegahan gedungnya sudah kelihatan, dengan berdiri 2 lantai sudah tampak seperti hotel. Bangunan yang bergaya minimalis serta warna dinding putih dan abu-abu muda yang menggunakan keramik dan cat dinding dengan kualitas terbaik. Karena itu, Wakil Ketua PDM Kota Surabaya M. Zain berkunjung ke tempat ini langsung terkesan panti asuhan rasa hotel dalam komentarnya. Lantai 1 panti asuhan dipakai untuk kantor, musola, dapur, dan toko. Kamar tidur santri berada di lantai 2. Adapun 7 kamar tidur dengan kasur spring bed, 4 kamar mandi, dan 1 ruang santai. 1 kamar tidur berisi 4 anak. Di panti mereka mengikuti kegiatan murojaah dan hafalan Al-Quran, bahasa Arab, tafsir Quran, dan pembelajaran lainnya.
Pembinanya Ustazah lulusan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan informasi terakhir tentang mengenal Daylight Saving di Australia. Perubahan waktu yang disebut sebagai Daylight Saving Time berlaku di Australia sejak tahun 1967. DST adalah sebuah sistem yang memajukan waktu selama 1 jam selama 6 bulan mulai Oktober hingga April. Sebab pada bulan-bulan ini sedang mengalami cuaca hangat agar malam hari jatuh di waktu yang lebih lambat. Daylight Saving ini akan berlaku mulai tanggal 3 Oktober sampai tanggal 4 April karena akan memasuki musim dingin. Dampaknya terhadap negara di Indonesia, perbedaan waktu antara Indonesia dengan Australia memiliki durasi yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sama dengan Indonesia, di Australia pun dikenal dengan 3 wilayah pembagian waktu yang masing-masing berbeda selama 1 jam. Jika selama ini perbedaan waktu Indonesia Barat dengan waktu New South Wales atau AAST adalah 3 jam, mulai 3 Oktober perbedaan ini bertambah menjadi 4 jam. Demikianlah sejumlah berita dan informasi terhangat yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Stay safe and stay healthy. Selamat beraktivitas dan Sampai jumpa.